Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Nana. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Jumat, tanggal 23 Mei tahun 2025. Bab 3449, membersihkan kabut dan melihat bulan. Bab 9551 sampai dengan bab 9555. Kebanyakan peziarah kuil Kiksia langsung menuju aula utama dan aula Vairocana setelah tiba. Mereka akan membakar dupa dan bersujud di sini, lalu pergi ke aula lainnya untuk membakar dupa dan berdoa. Xiao Churan dan Sun Mengmeng datang bersama. Dia tidak tahu kemana harus pergi untuk sesaat, tetapi Sun Mengmeng di sampingnya tampaknya mempunyai ide bagus. Dia menunjuk langsung ke lorong di sisi aula utama dan berkata dengan misterius, "Bos Xiao, karena kita di sini untuk mencari peluang, kita tidak boleh mengikuti kekuatan utama. Kita harus menghindari kekuatan utama. Peluang pasti hanya tersedia bagi beberapa orang." Xiao Churan menggelengkan kepalanya dan terkekeh. "Baiklah, karena kamu menjual segalanya, kamu pasti lebih berpengalaman daripada aku, jadi aku akan mendengarkanmu, kamu yang memimpin di depan." Sun Mengmeng mengangguk berulang kali, meraih lengan Xiao Churan dan berjalan lebih jauh ke dalam gua. Setelah melalui banyak liku-liku, mereka tiba di pintu masuk aula Wuliang. Tanda bahwa aula tersebut ditutup telah diambil oleh para pendeta. Sun Mengmeng menunjuk ke aula Wuliang dan berkata kepada Xiao Churan, "Bos Xiao, mari kita coba keberuntungan kita di sini dulu." Xiao Churan bertanya dengan ragu, "Mengmeng, ada begitu banyak aula di kuil Kiksia. Kita tidak bisa mencobanya satu persatu, kan?" Sun Mengmeng tersenyum dan berkata, "Coba saja dulu. Bagaimana kalau kita beruntung dan langsung berhasil?" Xiao Churan tidak punya pilihan selain setuju dan berkata, "Baiklah, terserah kamu. Tapi kita harus kembali paling lambat pukul 8.30. Karena kita harus berangkat kerja pukul 9. "Oke." Sun Mengmeng melambaikan tinjunya dan berkata dengan percaya diri, "Jangan khawatir, Tuan Xiao. Pasti akan ada cukup waktu." Mereka berdua dengan hati-hati datang ke depan aula Wuliang. Xiao Churan berkata dengan gugup di luar pintu aula, "Ada biksu di pintu masuk aula lain. Tetapi tidak ada seorang pun di sini. Mungkinkah ini tempat terlantar? Pasti tidak ada seorang pun di dalam." Sun Mengmeng menghiburnya, "Jika ada orang di sini, kamu bisa masuk dan melihat-lihat. Ini kuil, dan para dewa memberkati kita. Jangan khawatir." Setelah berkata demikian, dia melangkah masuk lebih dulu. Xiao Churan tidak punya pilihan selain mengikutinya. Aula Wuliang relatif bobrok, dan tidak ada lagi tripod atau tungku yang tersisa bagi umat untuk mempersembahkan dupa. Kelihatannya seperti situs yang ditinggalkan. Namun, Sun Mengmeng secara alami tahu bahwa Guru Jingking sedang berada di aula saat ini, jadi dia masuk terlebih dahulu,
lalu berbalik dan menarik Xiao Churan. Ketika keduanya memasuki aula Wuliang, Sun Mengmeng bertanya langsung, "Permisi, apakah ada orang di sini?" Melihat aula itu kosong, Xiao Churan bertanya, "Bagaimana mungkin ada orang di sini? Jelas-jelas kosong." "Oke." Setelah itu, dia berbisik gugup, "Aku merasa tempat ini cukup menyeramkan. Bagaimana kalau kita keluar dulu?" Sebelum Sun Mengmeng sempat mengatakan apapun, dia mendengar seseorang di belakang aula berbicara perlahan, "Amitabha, bagaimana kedua pendonor itu bisa sampai di sini?" Xiao Churan terkejut. Ketika dia perhatikan dengan seksama, dia melihat seorang biksu setengah baya yang terlihat cukup muda berjalan keluar dari belakang aula. Dia telah mengerjakan pekerjaan rumahnya sebelum datang dan telah membaca beberapa laporan tentang Guru Jingking di internet, serta foto-foto Guru Jingking yang sedang melakukan ritual, jadi dia langsung mengenalinya. Sun Mengmeng berkata dengan heran, "Oh, ternyata itu benar-benar Tuan Jingking. Halo, Tuan Jingking, kami di sini untuk meminta jimat dari Anda." Jingking mengangguk pelan dan berkata dengan tenang, "Amitabha, kalian berdua punya hubungan denganku. Karena kalian meminta amulet, aku ingin bertanya, untuk siapa kalian ingin meminta amulet?" Sun Mengmeng berkata, "Saya ingin meminta jimat untuk orang tua saya." Xiao Churan menunggu dia selesai bicara sebelum berkata, "Aku juga seorang orang tua, dan aku punya suami." Jingking mengangguk sedikit dan bertanya, "Siapa di antara kedua pendonor itu yang akan datang lebih dulu? Jimat yang kubuat mengharuskan nama orang yang akan diberkati, serta tanggal lahir." Sun Mengmeng segera berkata, "Tuan Xiao, Anda datang lebih dulu." Xiao Churan segera melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, tidak, tidak. Sebaiknya kau pergi dulu. Lagi pula, kaulah yang mengusulkannya lebih dulu." "Oh, tidak apa-apa." Sun Mengmeng tersenyum dan melambaikan tangannya, berkata langsung, "Saya akan menunggu di luar pintu, Tuan Xiao. Anda pergi dulu." Setelah mengatakan ini, dia berbalik Audio dan milik berjalan Software keluar Channel. tanpa menunggu jawaban Xiao Churan. Xiao Churan sedikit gugup. Bagaimanapun, tinggal di sini sendirian dengan seorang pendeta memberinya perasaan aneh yang tak terlukiskan. Namun, Jingking memiliki wajah yang baik, yang tidak membuat orang khawatir. Jadi dia mengatur napas dan mentalitasnya dan berkata, "Guru, saya tahu hari ulang tahun orang tua dan suami saya. Tetapi saya tidak tahu waktu lahir mereka yang pasti. Jadi saya tidak tahu bagaimana cara mengonversi tanggal lahir mereka." "Tidak masalah." Guru Jingking tersenyum dan berkata, "Anda dapat memberitahu saya nama dan perkiraan tanggal lahir Anda terlebih dahulu, dan saya dapat memberikan perkiraan kasarnya." Xiao Churan mengangguk dan bertanya, "Siapa yang harus aku bicarakan pertama?" Jingking berkata, "Mulailah dengan orang tuamu, lalu suamimu." "Bagus." Xiao Churan pertama-tama memberitahu Guru Jingking nama dan tanggal lahir orang tuanya satu persatu.
Jing King menghitung sejenak dengan jarinya, lalu tersenyum. Meskipun tanggal lahir mereka berdua agak bergelombang, tetapi secara keseluruhan, mereka masih sangat kaya dan akan berumur panjang. Benar-benar, Xiao Churan merasa senang dan terkejut. Menjadi kaya dan panjang umur, bukankah itu yang dikejar orang sepanjang hidupnya? Jika apa yang dikatakan Guru Jingking benar, maka aku tidak perlu khawatir sama sekali mengenai orang tuaku. Jingking tidak mengada-ada. Baik Xiao Changkun maupun Malan menjalani kehidupan yang sulit di paruh pertama kehidupan mereka. Tetapi sejak Ye Chen lolos dari nasib terjebak di perairan dangkal, kehidupan mereka mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Sudah barang tentu kekayaan dan kehormatan yang besar tidak dapat dielakkan. Terlebih lagi, Ye Chen memiliki kekuatan magis yang hebat dan berbagai ramuan ajaib yang dapat memperpanjang umur. Dia secara alami dapat memastikan bahwa orang tua Xiao Churan berumur panjang. Xiao Churan lalu buru-buru berkata, "Kalau begitu, Guru, tolong bantu suamiku melihatnya juga." Jingking menghela napas pelan dan tersenyum. "Tolong beritahu aku nama dan tanggal lahir suamimu." Xiao Churan segera melaporkan informasi Ye Chen. Jingking memejamkan matanya, menjepit ujung jarinya sejenak, dan alisnya berangsur-angsur berkerut. Ketika Xiao Churan melihatnya mengerutkan kening, dia langsung menjadi gugup dan bertanya, "Tuan, apakah ada masalah dengan tanggal lahir suamiku?" Jingking membuka matanya dan menatap Xiao Churan. Dia tidak menjawab pertanyaannya, tetapi bertanya kepadanya, "Donor, apakah ada sesuatu tentang suami Anda yang tidak dapat Anda pahami atau selalu Anda ragukan?" Xiao Churan bertanya dengan heran, "Tuan, Anda, apa maksud Anda dengan menanyakan hal ini?" Jingking berkata dengan serius, "Artinya persis seperti yang tertulis. Selama kamu bersama suamimu, apakah kamu menemukan sesuatu tentangnya yang tidak dapat kamu pahami, atau yang selalu kamu ragukan?" Xiao Churan ragu-ragu sejenak. Ada terlalu banyak hal yang dia ragukan tentang Ye Chen. Namun banyak hal, meskipun tampak luar biasa, selalu mempunyai penjelasan yang konsisten secara logis. Seperti halnya dia yang sejak awal tidak mengerti mengapa suaminya, yang pada 3 tahun pertama pernikahan mereka tidak mempunyai keahlian khusus selain berbelanja, memasak, dan mencuci pakaian, tiba-tiba berubah menjadi seorang ahli Feng Shui yang dicari oleh semua orang kaya di Jinling. Saya sudah tanya apa alasannya, tapi jawabannya adalah karena dia otodidak, pandai berbicara, dan pandai menipu orang, sehingga dia dipercaya oleh orang-orang kaya itu. Ada hal lain yang sudah lama membuatnya curiga. Ye Chen bersikap tunduk selama 3 tahun pertama pernikahan mereka dan tidak pernah berdebat dengan siapapun. Dia tampak lemah dan tak berdaya, tetapi keterampilannya tiba-tiba menjadi sangat baik. Ketika kedua pembunuh itu ingin membunuh Dong Ruolin, dia melihat suaminya menundukkan kedua pria itu sepanjang waktu, tetapi dia berkata bahwa dia mempelajarinya dari TV,
dan bahkan program TV itu sangat rinci, sepertinya disebut Wulin Feng. Xiao Churan tidak pernah memperhatikan program TV semacam ini, tetapi dia pernah mendengar tentang program seni bela diri awal ini. Tetapi, bisakah Anda benar-benar menjadi ahli dengan menonton TV dan belajar sendiri? Dia tidak bisa memahaminya, dan tidak berani berspekulasi apakah Ye Chen berbohong padanya. Di masa lalu, dia selalu mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak membuat kecurigaan acak terhadap pasangannya. Sekalipun ada hal-hal yang tidak ingin dia ceritakan, dia harus menghormati privasinya dan tidak mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Tetapi sekarang ketika Guru Jingking tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu, semua keraguan yang terpendam dalam hatinya tampaknya tiba-tiba teraktivasi. Jingking masih membimbingnya saat ini, dan berkata dengan tenang, "Jika kamu dapat memberitahuku keraguanmu, aku seharusnya dapat menganalisis dan menjawabnya dengan lebih baik untukmu dan menguduskan amulet yang sesuai. Namun, jika kamu merasa tidak nyaman untuk mengungkapkannya, tidak apa-apa." Xiao Churan tanpa sadar bertanya kepadanya, "Guru, bisakah Anda benar-benar menjawab keraguan di hati saya?" Jingking tersenyum dan mengangguk, "Jangan khawatir, dermawan. Jika Anda memiliki keraguan hari ini, saya dapat menyelesaikannya untuk Anda. Mungkin tidak melalui kata-kata saya, tetapi saya pasti akan membantu Anda melihat bulan melalui kabut." Bersambung.